Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu kembali pagi ini dengan Ibu Lastri dalam pembelajaran muatan pelajaran matematika. Kita masih meneruskan pelajaran minggu kemarin, yaitu masih mengenai lingkaran. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah mencari jari-jari dan diameter lingkaran jika diketahui luasnya. Rumus untuk mencarinya kita bedakan menjadi dua, yaitu dengan menggunakan jari-jari, dan yang kedua menggunakan diameter. Ayo kita bahas yang menggunakan jari-jari terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat luas lingkaran dengan menggunakan rumus jari-jari? Iya. L sama dengan Pi kali R kuadrat. Yang ditanya apa tadi dalam pembahasan hari ini? Mencari jari-jari. Berarti kita mencari R. Ya, R sama dengan, karena di sini R kuadrat, kita tarik akarnya. R sama dengan akar dari luas, pindah ruas sebelah kiri, tanda kali menjadi bagi. Ya, jadinya R sama dengan akar dari luas dibagi dengan Pi. Anak-anak, seperti kita ketahui, Pi jika jari-jarinya bukan merupakan kelipatan 7, kita menggunakan 3,14. Sehingga jari-jarinya sama dengan L dibagi 314/100. Dapat kita nyatakan, ya, ini ingat, pembagian pecahan dapat kita nyatakan dalam perkalian. Sehingga R sama dengan akar dari luas dikali 100/314. Ya, jadi saya ulang, mencari jari-jari dari lingkaran yang diketahui luasnya. Jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, kita menggunakan Pi 3,14, sehingga R-nya, rumusnya adalah R sama dengan akar dari luas dikali 100 dibagi 314. Nah, satunya lagi anak-anak, jika Pi-nya merupakan kelipatan 7, yaitu jari-jarinya 7, 14, 21, 28, 35, 42, 56, dan selanjutnya kita menggunakan Pi-nya yaitu 22/7. Sehingga rumusnya jari-jari sama dengan akar dari luas dibagi 22/7 karena Pi-nya menggunakan 22/7. Dan dapat kita nyatakan jari-jari sama dengan akar dari luas dikali 7 dibagi 22. Jadi yang kalian ingat, ya, jika Pi-nya 3,14, R sama dengan akar dari luas kali 100 dibagi 314. Dan satunya lagi, jika merupakan kelipatan 7 jari-jarinya, R sama dengan akar dari luas kali 7 dibagi 22. Ayo, selanjutnya kita lihat jika menggunakan diameter. Ya, rumus lingkaran yang menggunakan diameter adalah luas sama dengan Pi kali 1/4 kali D kuadrat. Sehingga kalau kita mau mencari D sama dengan akar dari luas dibagi 1/4 dibagi dengan Pi. Atau dapat kita nyatakan dengan perkalian, karena di sini bentuknya pecahan. Sehingga D sama dengan akar dari luas dikali 4/1, cukup kita tuliskan 4, dibagi Pi. Ya, sehingga Pi-nya 3,14, kita masukkan angkanya, diameternya sama dengan
Akar dari luas dikali 4 dibagi 314 per 100. Tanda bagi dirubah menjadi kali sehingga 100 per 314. Bingung nggak anak-anak? Jadi saya ulang, D-nya sama dengan akar dari luas dikali 4, harusnya dibagi 314 per 100, langsung kita buat perkalian 100 per 314. Tidak bingung kan? Lanjut, jika pi-nya adalah 22 per 7. Bagaimana rumusnya? Diameter sama dengan akar dari luas dikali 4 dikali 7 per 22. Ya, aturan tadi diameter sama dengan akar dari luas dikali 4 dibagi 22 per 7. Dibagi diganti menjadi kali, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Ya, jadi yang diingat jika mencari diameter dari luas lingkaran yang diketahui, jika pi-nya merupakan 3,14, diameter sama dengan akar dari luas kali 4 kali 100 per 314. Jika pi-nya 22 per 7, diameter sama dengan akar dari luas lingkaran dikali 4 dikali 7 per 22. Mudah-mudahan kalian bisa mengingat rumusnya ya. Kita lanjutkan. Anak-anak, tadi di situ ada akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Tentunya ini pelajaran dari kelas 5 dan Ibu di sini hanya sekedar mengingatkan, jadi Ibu tuliskan sebagai materi pengingat untuk mencari akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari sebuah bilangan. Ayo kita cek. Akar kuadrat atau akar pangkat 2, kita harus tahu asal satuannya. Asal satuan dari mana? Asal satuan dari bilangan pangkat 2-nya yang menjadi bilangan kuadrat. Contoh, 1 pangkat 2 itu dapat kita nyatakan 1 kali 1 sama dengan 1. Dan 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2, bilangan kuadratnya adalah 4. 3 pangkat 2, bilangan kuadratnya 9. Selanjutnya, 4 pangkat 2, bilangan kuadratnya adalah 16. Angka yang di belakang inilah yang dinamakan asal satuan, angka satuannya, angka yang paling belakang. Kemudian, 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian, 6 pangkat 2 sama dengan 36, satuannya 6. Kemudian 7 pangkat 2 atau 7 kali 7 hasilnya 49. Jadi bilangan yang di belakang 9 itulah satuannya. Selanjutnya 8 pangkat 2 adalah 64. Satuannya adalah 4. 9 kali 9 adalah 81 sehingga satuannya 1. Selanjutnya 10 kali 10 sama dengan 100. Satuannya adalah 0. Apa gunanya kita mencari asal satuan seperti ini? Kita akan mencarinya untuk menjadi patokan kita untuk mencari akar pangkat 2-nya. Nah, kita cari pasangan bilangannya. Ya, satuannya di sini ada 1, ada 4, ada 9, ada 6, ada 5, ada 6 lagi, ada 9, ada 4, ada 1, ada 0. Kita kumpulkan di sini. Satuan 1, angka satuan 1 itu diperoleh dari hasil perkalian atau perpangkatan 2 dari 1. 1 pangkat 2 satuannya adalah 1. Kemudian ada lagi kita cari di sini. Ya, betul, 9. 9 pangkat 2 hasilnya adalah 81. Yang kita lihat adalah satuannya. Selanjutnya di sini di bawahnya adalah 4. Satuan 4 itu diperoleh dari perkalian berapa? Iya, perkalian 2 pangkat 2 atau 2. Dan satunya lagi 8. Iya, 8 kali 8, 64. Sehingga satuannya adalah 4. Ya, selanjutnya di bawahnya ada 5.
5 itu asal satuan dari 5 pangkat 2, sehingga hanya 1, 5. 5 pasangannya 5. Selanjutnya, 6 diperoleh dari hasil perkalian. Mana yang 6? Iya, 4. Ya, perkalian 4, satu lagi. Yang di belakangnya 6, iya. 6 kali 6, hasilnya 36, sehingga satuannya adalah 6. Ya, perkalian dari 6 pangkat 2. Selanjutnya setelah 6, berapa anak-anak? 9. 9 itu kita peroleh dari perkalian berapa? Pinter, 3 kali 3. Ya, dan satu lagi yang di belakangnya satuannya 9 adalah perkalian dari 7 kali 7. Ya. Nah, langkahnya bagaimana anak-anak dalam mencari akar kuadrat atau akar pangkat 2? Langkah-langkahnya yang pertama, ambil 2 angka dari belakang. Ya, 2 angka dari belakang dan beri tanda titik. Setelah kita hitung 1, 2 dari belakang, depannya kita beri titik. Selanjutnya langkah keduanya apa? Langkah keduanya adalah akarkanlah atau carilah perkiraan pangkat 2 dari berapa angka yang ada di depan koma. Selanjutnya, langkah yang ketiga, angka paling belakang carilah asal satuannya seperti yang kita cari ini. Ya, sudah mulai paham? Kita aplikasikan ke dalam contohnya. Let's go. Contoh mencari akar pangkat 2. Ada cara yang pertama dan cara yang kedua. Cara yang pertama kita hitung seperti kita mencari dalam pembagian susun ke bawah. Ya, langkah pertama tadi apa? 2 angka dari belakang kita titik. Ya, sehingga angka yang di depan kita cari. Ya, 2 angka dari belakang kita titik. Sehingga 1,69. 1 kita cari perkiraan pangkat 2-nya. Atau kita akarkan. 1 itu akarnya berapa? Ya, 1 kali 1 sama dengan 1. Kita tulis di sini. 1. Kita kurangkan. Ya, dikurangkan tinggal hasilnya adalah 69. Nah, selanjutnya 1 dan 1 ini kita jumlahkan. 1 dan 1 kita jumlahkan, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Sehingga kita akan mencari bilangan 20 titik-titik dikali titik-titik, hasilnya adalah 69. Titik-titik ini diisi dengan angka yang sama. Perkiraan tadi 9 itu adalah hasil perkalian dari 3 pangkat 2 maupun 7 pangkat 2. Kita coba nih, kalau 27 kali 7 lebih, berarti kita menggunakan 3. Berarti 23 kali 3 hasilnya adalah 69. Kita kurangkan di sini, sehingga hasilnya adalah 0. Sehingga hasil akar dari 169 adalah 13. Ya, diambil dari ini 1 dari sini dan 3 dari sini. Oke? Kita lihat cara yang kedua. Cara yang kedua ini lebih gampang dengan cara mencongak. Langkahnya sama, 2 angka dari belakang kita beri tanda titik. Sehingga angka 1 kita cari akarnya atau perkiraan pangkat 2 dari berapa. Ya, 1 itu adalah 1. Kemudian bisa juga kita nyatakan 1 di sini, 9 kita lihat angka satuannya 9 itu adalah hasil perkalian dari 3. 3 kali 3, 9 dan 7 yaitu 7 kali 7 sama dengan 49. Di sini perkiraannya kalau tidak 13 adalah 17. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita cari angka tengah. Angka tengah di antara 13 dan 17 yang satuannya 5. Berapa anak-anak? Ya, 15. 15 pangkat 2. Kita cari 15 pangkat 2 itu caranya bagaimana? Angka yang di depan, angka 1, kita kalikan dengan kakaknya. Atau angka di atas angka 1. Berapa angka di atas angka 1? 2. Pinter.
1 kali 2 hasilnya berapa? 2. 5 pangkat 2 kita langsung cari hasil kuadratnya. Ya, 1 kali 2, 2. 5 pangkat 2 adalah 25. Sehingga hasilnya adalah 225. Gampang kan? Selanjutnya, kita lihat di sini 13 pangkat 2. Ibu sudah hitung tadi. Hasilnya adalah 169 dan 17 pangkat 2 hasilnya adalah 289. Dari hasil ini kita bisa peroleh anak-anak 169 lebih kecil daripada 225. Sehingga perkiraannya tadi yang kita ambil yang kecil yaitu 13. Sama tidak hasilnya anak-anak? Dengan cara yang membagi seperti pembagian susun ke bawah dengan cara mencongak seperti ini. Ya, kalian bisa membedakan cara mana yang lebih mudah. Oke, kita lanjutkan. Ya, angka tengah. Tadi penasaran kok ada angka tengah, cara nyarinya bagaimana? Baik, Ibu akan jelaskan di sini. Ibu ambil contoh adalah 15 pangkat 2. 15 puluhannya, 5 adalah satuannya. Angka puluhannya kita kalikan dengan kakaknya. Yaitu atasnya 1 adalah 2. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Selanjutnya, yang 5 ini kita langsung hitung. 5 pangkat 2 hasilnya berapa anak-anak? 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Sehingga 15 pangkat 2 hasilnya adalah 225. Kalian boleh hitung, boleh cek secara cepat dengan kalkulator. Hasilnya betul atau tidak. Selanjutnya, 25 pangkat 2. Angka yang di depan kita kalikan dengan kakaknya. Berarti kakaknya 2 adalah 3. 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Selanjutnya 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Sehingga 25 kuadrat hasilnya adalah 625. Lanjut. 35 kuadrat. 35. 3-nya kita kalikan dengan kakaknya. Berarti dikali 4. 3 kali 4, 12. Ya. 3 dikali 4, 12. Selanjutnya 5 pangkat 2 adalah 25. Sehingga hasilnya adalah 1225. Kita lanjutkan. Ya. 55 pangkat 2. 55, angka 5 di depan kita kalikan dengan kakaknya. Yaitu 5 kali berapa? Iya, kali 6. 5 kali 6 adalah 30. 5 pangkat 2, 25. Boleh cek dengan kalkulator hasilnya betul atau salah. Dan selanjutnya anak-anak sampai ke 95 pangkat 2. 90 kita kalikan dengan kakaknya yaitu 10. 9 kali 10 hasilnya adalah 90. 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Oke. Kita ambil satu contoh. Di sini adalah akar dari 1369. Kita cari. Kita titik 2 angka dari belakang berarti 13. 13 itu kita akarkan atau kita cari perpangkatan 2 dari berapa? 4. 4 kali 4, 16. Tidak bisa. Karena lebih. Ya, kita cari di bawahnya adalah 3. Nah, pasangan di sini kita lihat 9 itu dihasilkan dari perkalian 3 kali 3 maupun 3 kali 7. Sehingga perkiraannya kalau tidak 33 adalah 37. Sekarang kita lihat angka tengahnya yang satuannya 5. Di antara 33 dan 37 adalah 35. 3 dikali kakaknya 4 hasilnya adalah 12. Dan 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Nah, sekarang kita bandingkan. Ya, kita bandingkan. Maaf, kita bandingkan di sini. Ya, 1369 lebih besar dibandingkan dari 1225. Sehingga yang kita ambil hasilnya adalah 37. Perkiraan yang besar. Contoh berikutnya adalah 4069.
Kita titik dua angka dari belakang 40. 40 itu perkiraan pangkat 2 dari 6. Pasangan 9 adalah 3, kalau enggak 7. Jadi 67. Nah, angka tengah antara 63 dan 67 yang satuannya 5 adalah 65. Ya, angkanya adalah 65 kuadrat. 6, angka yang di depan dikali dengan kakaknya. 6 kali 7 adalah 42. Dan 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Boleh kalian cek dengan kalkulator kalau kurang percaya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke dalam materi inti, yaitu mencari jari-jari dan diameter dari luas lingkaran yang diketahui. Ayo kita mulai belajar, serius ya. Contoh, kita menggunakan rumus jari-jari dengan pi 3,14. Berarti luasnya sudah barang tentu adalah merupakan bilangan desimal. Kita baca bareng-bareng, sebuah lingkaran dengan luas 452,16 cm persegi. Tentukan jari-jarinya. Anak-anak, kita ambil simpelnya saja. Kalau luasnya sudah desimal, otomatis jari-jarinya bukan kelipatan 7. Berarti kita gunakan pi-nya adalah 3,14. Ya, kita cari di sini langsung R sama dengan akar dari luas dibagi 314 dibagi 100. Ya, kita langsung nyatakan ke dalam angkanya yang ada di soal. Jari-jari sama dengan akar. Luasnya kita ganti dengan 452,16. Kemudian tanda bagi menjadi kali. Ya, 100 menjadi di atas. Penyebutnya menjadi 314. Tadi sudah diterangkan di depan. Tidak perlu Ibu ulang kembali. Nah, sehingga ya, kita lihat di sini anak-anak. Ya, ini ada perkalian desimal. Ya, koma di sini, coret nolnya di sini, coret 1, coret. Ya, komanya mundur di sini. Ya. Coret lagi nolnya, komanya mundur di sini. Sehingga hasilnya sama dengan 45.216 dibagi 314. Yuk, kita cek. Kita bagi hasil dari 45.000 dibagi 45.216 dibagi dengan 314. Ya, 452 dibagi 314 tentunya hasilnya adalah 1. 1 kali 1 dikali 314 hasilnya adalah 314. Kita kurangkan. 2 dikurangi 8. 2 dikurangi 4 sama dengan 8, 4 dikurangi 1 menjadi 3, 4 dikurangi 3 menjadi 1. 138 tidak bisa dibagi 314, kita turunkan angka satunya. Ya, 1381, kira-kira berapa ya hasilnya? 314 kali berapa? Kan kali 4, kan hasilnya 12. Tuh, kita kalikan di sini, hasilnya adalah 1256, kita kurangkan. Hasilnya adalah 1256 lagi. Ini tadi udah ada hasilnya. Berarti hasilnya adalah sama 4. Kita kurangkan hasilnya sama dengan 0. Ya. Sehingga R sama dengan akar dari hasil pembagiannya adalah 144. Akar dari 144 kita cari di sini dengan menggunakan cara mencongak. Ya, 2 angka dari belakang kita titik, sehingga 1 di depan kita cari akarnya, 1 adalah 1. Satuannya 4 adalah merupakan perkalian dari 2 kali 2 maupun 8 kali 8, hasilnya adalah 64. Sehingga perkiraannya, kalau tidak 12 adalah 18. Kita cari angka tengahnya, ya yang satuannya 5, di antara 12 dan 18 adalah 15. 15 kuadrat berapa nilainya? Ya, 1 dikali 2, 5 pangkat 2 adalah 25.
Ya, kita bandingkan 144 lebih kecil daripada 225. Sehingga hasilnya adalah 12. Ya, jari-jarinya adalah 12 cm. Sekarang jari-jarinya sudah ketemu. Kita coba cari dengan diameternya. Diameter itu sama dengan jari-jari dikali 2. Sehingga 2 kali 12 hasilnya adalah 24 cm. Contoh pertama, dengan mencari jari-jari lingkaran dengan pi 3,14. Bagaimana? Sudah dimengerti? Kita lanjutkan. Contoh berikutnya, dengan menggunakan rumus yang jari-jarinya genap yaitu 22/7. Kita baca soalnya secara bersama-sama. Sebuah lingkaran dengan luas 5.544 cm persegi. Berapakah jari-jari dan diameternya? Kita ke rumusnya dulu. Luas sama dengan pi kali R kuadrat. R sama dengan akar dari luas dibagi 22/7. R sama dengan, ya, kita masukkan angkanya 5.544. Tanda bagi menjadi tanda kali. 7 di atas, di bawah 22. Ya, kita coba contreng. Perkalian pecahan bisa kita contreng. FPB dari 22 dan 5.544. Tentunya adalah 22. 22 dibagi 22 hasilnya 1. Dan 5.544 dibagi 22 hasilnya adalah 252. Sehingga tinggal 252 dikali 7. Ya, hasilnya adalah R sama dengan akar dari 1764. Coba kita cari dengan cara mencongak akar dari 1764. Dua angka dari belakang kita titik. Kemudian angka yang di depan 17, ini 17, kita cari akarnya yang mendekati. Kurang boleh, lebih tidak boleh. 17 berapa ya? Hasil perkalian dari bilangan berapa ya? Bilangan pangkat 2 dari, kalau 4, 16. Kalau 5, 25. Berarti kita cari 4. Nah, asal satuannya 4. 4 itu bisa diperoleh dari perkalian 2 sehingga hasilnya 42. Atau 4 ini diperoleh dari perkalian 8. Ya, jadi 48. Angka tengah dari 42 dan 48. Yang satuannya 5 adalah 45. Ayo kita kalikan. 4 kita kalikan dengan kakaknya. 4 kali 5, 20. 5 pangkat 2, 25. Oke, sampai di sini sudah paham. Selanjutnya, kita bedakan. 1764 lebih kecil dari 2225. Sehingga yang kita peroleh, yang kita pilih adalah yang kecil, yaitu 42. Jadi akar dari 1764 adalah 42 cm. Jari-jari sudah ketemu anak-anak. Kita cari diameternya. Diameter sama dengan jari-jari kali 2. Sehingga 42 kali 2 hasilnya adalah 84 cm untuk diameternya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Ibu sudah memberikan contoh mencari jari-jari dengan pi 22/7 maupun dengan pi 3,14. Kita lanjutkan anak-anak pembelajaran kita. Contoh rumus diameter. Jika pi-nya adalah 22/7. Ya, kita cari dengan rumus diameter anak-anak ya. Sebuah lingkaran dengan luas 5.544 cm persegi. Carilah jari-jari dan diameternya. Bu, kok soalnya sama dengan yang tadi? Memang Ibu sengaja kita bandingkan, kita cari dengan diameter dan dengan jari-jari apakah sama. Oke, kita cek. Luas yang menggunakan diameter sama dengan 1/4 dikali pi dikali d kuadrat. Sehingga D adalah akar dari luas dibagi 1/4 dibagi pi. Ya, kita masukkan angkanya saja. Luasnya tadi adalah berapa anak-anak? Luasnya
Luasnya adalah 5.000. Luasnya adalah 5.544. Langsung kita masukkan ke sini. D sama dengan akar dari 5.544. Tanda bagi dirubah menjadi tanda kali. 1/4 menjadi 4/1. Kita cukup tulis 4 saja. Pi-nya adalah 22/7. 22/7 dibagi jadi kali, pembilang jadi penyebut, dan penyebut menjadi pembilang. Oke, sampai di sini sudah paham? Ya, selanjutnya kita contreng ya di sini 22 dan 5.522 tadi sudah ketemu ya. FPB-nya adalah 22 sehingga 22 dibagi 22 hasilnya 1. 5.544 dibagi 22 hasilnya adalah 252. Sehingga hasilnya kita peroleh D adalah atau D sama dengan akar dari 252 dikali 4 dikali 7. Kita nyatakan di sini. Ya. Hasilnya berapa kita lihat di sini? D sama dengan akar dari 7.056. Kita coba cari di sini dengan cara mencongak. 2 angka dari belakang kita titik. Sudah, ini 2 angka dari belakang kita sudah titik. 70. 70 kalau kita akar, perkiraan pangkat 2 berapa? Ya, 8. Kenapa tidak 9? Kalau 9 adalah 81. Kita ambil 8. 8. Nah, kita lihat asal satuan di sini. Asal satuannya adalah 6. 6 itu diperoleh dari perkalian berapa? Diperoleh dari perkalian 4 kali 4 atau 6 kali 6. Nah, sudah ketemu perkiraan yang akan kita ambil antara 84 dan 86. Ayo kita cari angka tengahnya. Yang di belakang satuannya 5 adalah 85. Nah, kita kalikan 8 dengan kakaknya. 8 dikali 9 hasilnya berapa? Ya, ini kita turunkan dulu. Soalnya akar dari 7.059. Ini lebih besar apa lebih kecil dari 8 dikali 9, 72, 25. 5 pangkat 2 hasilnya adalah 25. Sehingga 7.056 lebih kecil daripada 7.225. Berarti yang kita ambil yang mana? Angka yang kecil, 84. Sehingga diameternya adalah 84. Anak-anak, diameter sudah ketemu. Kita mencari jari-jari. Jari-jari rumusnya apa? Jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Ya, diameternya 84 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 4. Contoh berikutnya, dengan menggunakan rumus diameter jika pi-nya 3,14. Kita baca bersama, soalnya masih sama. Luas lingkaran yaitu 452,16 cm persegi. Berapa jari-jari dan diameternya? Ya, kita masuk ke rumus luas dulu. Luas sama dengan 1/4 dikali pi dikali diameter kuadrat. Sehingga, kalau kita mencari diameter sama dengan kuadratnya kita tarik akar dari luas dibagi 1/4 dibagi 314/100. Ya, itu kita cari di sini, kita masukkan angkanya langsung. Diameter sama dengan luasnya. Luas ini kita ganti dengan yang ada di soal yaitu 452,16 ini. Kemudian tanda bagi kita ganti dengan kali. 1/4 dari 4/1 cukup kita tuliskan 4. Tanda bagi yang di sini kita ganti dengan kali yang di sini. 100 di atas, ya 100 di atas dan 314 di bawah. Sampai di sini sudah paham? Tentunya sudah ya anak-anak ya, anak-anak pintar, anak-anak hebat. Selanjutnya, diameter sama dengan akar dari. Ya, di sini kita lihat ada 2 angka di belakang koma. Ya, perkalian desimal, komanya mundur. Kita coret 1 di sini, komanya mundur di sini.
Kita coret lagi di sini, komanya mundur di sini. Sehingga hasil yang kita peroleh adalah 45.216. Diameter sama dengan akar dari luasnya, yaitu 45.216 dikali 4 dikali 100 per 314. Oke. Kita coret di sini 314 dan 45.216. 314 dibagi 314 tentunya 1. Kemudian ini kita coret, kita contreng. Ya, dibagi 314 hasilnya adalah 144. Sehingga hasilnya tinggal diameter sama dengan akar dari 144. Ya, 144 ini kita kalikan dengan 4. Ya. Selanjutnya diameter hasil dari perkalian 144 kali 4 adalah akar dari 576. Kita cek dengan cara mencongak akar dari 576. Dua angka dari depan kita titik, 5 kita akarkan hasilnya adalah 2. 6 ini kita peroleh dari perkalian 4 kali 4 dan 6 kali 6. Sehingga perkiraan yang akan kita ambil antara 24 dan 26. Angka tengah yang satuannya 5 adalah 25. Ya, kita bandingkan di sini 576 soal akar dari 576 kita bandingkan dengan hasil dari 25 pangkat 2 yaitu 2 kali 3 6, 5 pangkat 2 adalah 25, 625. Ya, sehingga hasilnya adalah 576 lebih kecil dari 625. Sehingga yang kita ambil perkiraannya adalah 24. Jadi, akar dari 576 adalah 24. Diameternya adalah 24. Diameter sudah ketemu anak-anak. Kita cari jari-jari. Jari-jari sama dengan diameter dibagi 2. Sehingga 24 dibagi 2. Hasilnya adalah 12 cm. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kalau belum paham, silahkan kalian buka kembali dari depan. Akhirnya, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.